Untuk S3-nya. Saat ini, Fakultas Hukum Universitas Airlangga memiliki beberapa akreditasi, baik nasional maupun internasional. Di akreditasi nasional, kita punya akreditasi unggul untuk program studi S1 dari BAN PT, sedangkan di akreditasi internasionalnya, kami terakreditasi oleh AUN, ASEAN University Network, lalu juga ada akreditasi FIBA-A, dan kami juga tergabung dalam Asosiasi Fakultas Hukum Dunia. Untuk ranking, Fakultas Hukum Universitas Airlangga di tahun 2021 menempati ranking 250-300 oleh QS World University Ranking. Tidak hanya itu, dalam ranking Times Higher Education, kami juga menempati ranking 201 dunia. FH UNER merupakan salah satu fakultas hukum terbaik yang terdapat di Indonesia, dan bisa dilihat dari alumni-alumni di luar sana, memang banyak yang menjadi praktisi hukum maupun ahli hukum yang berkompeten di bidangnya. Setelah masuk Fakultas Hukum, saya mendapatkan segala hal yang sudah saya ekspektasikan sebelumnya, yaitu pembelajaran menggunakan bahasa Inggris, pembelajaran yang juga mengutamakan soft skill dalam artian debate dan discussion, lalu yang ketiga, sistem pembelajaran dua arah yang sangat aktif antara dosen dan mahasiswa. Di Fakultas Hukum Universitas Airlangga memiliki koleksi buku yang lengkap, kemudian ruang baca yang nyaman bagi mahasiswa untuk bisa mendapatkan berbagai literatur dan referensi untuk menulis tugas ataupun karya ilmiahnya. Saya banyak mendapatkan ilmu-ilmu bukan hanya ilmu-ilmu teoritis, tapi juga ilmu-ilmu praktik. Saya sangat tidak menyesal karena banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, dan juga dosen-dosennya sangat kredibilitasnya tinggi. Oleh karena itu, di sini saya mendapatkan pengalaman yang terbaik. Nah, itu sekilas gambaran tentang Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Sampai jumpa di FH UNER. UNER hebat. UNER hebat. UNER hebat, FH best. FH best. Halo Ksatria Airlangga, selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. FH UNER terletak di Kampus B, Jalan Dharma Wangsa Dalam Selatan, Airlangga, Surabaya. FH UNER merupakan salah satu fakultas tertua di Universitas Airlangga. Saat ini, FH UNER mengelola 4 program studi, yaitu Program Studi Ilmu Hukum S1, Program Studi Magister Ilmu Hukum S2, Program Studi Magister Kenotariatan, dan Program Studi Doktor Ilmu Hukum. Tentunya, untuk mempermudah dan menunjang proses pembelajaran, Fakultas Hukum UNER menyediakan fasilitas yang tersedia, antara lain, sarana utama untuk kegiatan perkuliahan adalah ruang kelas. Setiap program studi sudah diberi data ruang kelas sesuai dengan jumlah mahasiswa, serta fasilitas perangkat komputer, LCD proyektor, audio, dan koneksi Wi-Fi guna mempermudah mahasiswa dalam pembelajaran. Selanjutnya ialah koleksi khusus. Koleksi khusus adalah salah satu unit bagian akademik Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang memiliki tugas mengelola karya tulis, karya cetak, atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan informasi sivitas akademika. Koleksi khusus yang sering disebut juga dengan istilah ruang baca fakultas memiliki peran penting untuk mendukung terlaksananya Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Selanjutnya ialah ada ruang adiaksa dan aula Pancasila. Ruang adiaksa merupakan ruangan lain yang disediakan oleh Fakultas Hukum untuk program doktor. Ruangan ini biasa digunakan oleh mahasiswa S3 untuk bersantai, membaca, serta berdiskusi antar mahasiswa maupun mahasiswa dengan dosen. Selanjutnya ialah ruangan Aula Pancasila. Ruangan ini merupakan aula serbaguna yang biasa difungsikan untuk berbagai macam aktivitas kampus, seperti seminar, lokakarya, kuliah umum, dan pengujian program doktor S3. Ruang sarana prasarana. Sebagaimana ruang kuliah, ruang sarana dan prasarana digunakan juga oleh seluruh mahasiswa,
khususnya untuk mahasiswa S3 sebagai tempat pelayanan peminjaman buku yang memadai. Selanjutnya merupakan ruang pengelola. Ruang pengelola merupakan ruangan di Fakultas Hukum yang berisi unit-unit khusus untuk menangani permasalahan akademik maupun non-akademik mahasiswa. Seluruh mahasiswa S1, S2, dan S3 Fakultas Hukum telah terintegrasi dengan website resmi mahasiswa UNER, yakni Cyber Campus, di mana mahasiswa diharuskan login terlebih dahulu dan memastikan biodata yang diisi telah benar, agar dapat menyusun rancangan program studi yang akan diambil. Di masa pandemi ini, mahasiswa FH UNER melakukan ujian secara online, yang mana jadwalnya sudah ditetapkan oleh akademik melalui akun Cyber Campus dan terintegrasi oleh Google Calendar. Itulah fasilitas yang ada di FH UNER. Menurut kalian, fasilitas apa yang paling seru? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Kami tunggu ya kalian di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Sampai jumpa. Saya Iman Prihandono, Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini adalah salah satu fakultas hukum yang tertua di Indonesia. Kami sudah berdiri sejak tahun 1952, bergabung bersama dengan Universitas Airlangga di tahun 1954. Ada setidaknya 4 program studi yang saat ini dijalankan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Yang pertama, program studi S1 Ilmu Hukum. Yang kedua, program studi Magister Ilmu Hukum. Yang ketiga, program Magister Kenotariatan. Dan yang keempat adalah program studi Doktor Ilmu Hukum untuk S3-nya. Saat ini, Fakultas Hukum Universitas Airlangga memiliki beberapa akreditasi, baik nasional maupun internasional. Di akreditasi nasional, kita punya akreditasi unggul untuk program studi S1 dari BAN PT, sedangkan di akreditasi internasionalnya, kami terakreditasi oleh AUN, ASEAN University Network, lalu juga ada akreditasi FIBA-A, dan kami juga tergabung dalam Asosiasi Fakultas Hukum Dunia. Untuk ranking, Fakultas Hukum Universitas Airlangga di tahun 2021 menempati ranking 250-300 oleh QS World University Ranking. Tidak hanya itu, dalam ranking Times Higher Education, kami juga menempati ranking 201 dunia. FH UNER merupakan salah satu fakultas hukum terbaik yang terdapat di Indonesia, dan bisa dilihat dari alumni-alumni di luar sana, memang banyak yang menjadi praktisi hukum maupun ahli hukum yang berkompeten di bidangnya. Setelah masuk Fakultas Hukum, saya mendapatkan segala hal yang sudah saya ekspektasikan sebelumnya, yaitu pembelajaran menggunakan bahasa Inggris, pembelajaran yang juga mengutamakan soft skill dalam artian debate dan discussion, lalu yang ketiga, sistem pembelajaran 2 arah yang sangat aktif antara dosen dan mahasiswa. Di Fakultas Hukum Universitas Airlangga memiliki koleksi buku yang lengkap, kemudian ruang baca yang nyaman bagi mahasiswa untuk bisa mendapatkan berbagai literatur dan referensi untuk menulis tugas ataupun karya ilmiahnya. Saya banyak mendapatkan ilmu-ilmu bukan hanya ilmu-ilmu teoritis, tapi juga ilmu-ilmu praktik. Saya sangat tidak menyesal karena banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dan juga dosen-dosennya sangat kredibilitasnya tinggi. Oleh karena itu, di sini saya mendapatkan pengalaman yang terbaik. Nah, itu sekilas gambaran tentang Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Sampai jumpa di FH UNER. UNER hebat, UNER hebat, UNER hebat, FH best. FH best.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan kaula muda dimanapun Anda berada. Selamat datang di Info Session Fakultas Hukum dalam rangkaian Airlangga Education Expo 2022. Perkenalkan, saya Wiwit, senang sekali pagi hari ini dari studio podcast Jalan Dharma Wangsa Dalam Selatan, Gedung C, Fakultas Hukum, di mana kita akan banyak sekali bincang ya tentang pendidikan hukum di sini. Saya akan memandu Anda selama 1 jam ke depan untuk menjawab keingintahuan Anda tentang pendidikan hukum di Universitas Airlangga. Ada 4 narasumber hebat yang bisa kita tanya-tanya, kawan-kawan. Dan pagi ini saya nggak sendirian di studio. Sudah hadir bersama saya Dekan Fakultas Hukum, Bapak Iman Prihandono, PhD. Selamat pagi, Pak Dekan. Selamat pagi, Assalamualaikum. Sudah siap menjawab rasa penasaran kawan-kawan ya? Sangat siap. Ini sudah hadir di Zoom, cukup banyak, 27 partisipan. Kalau satu orang nontonnya bareng-bareng 10 berarti sudah ada 270 peserta, Pak. Ya, optimis sekali. Iya, terus mungkin di YouTube juga sudah banyak yang bergabung. Nah, ada 3 narasumber lagi, kawan-kawan. Saya akan perkenalkan satu persatu dari yang terjauh bergabung dengan kita dari Warsaw, Polandia. Koordinator Program Studi S1, Ibu Dr. Amira Paripurna. Selamat dini hari, Bu Amira. Selamat pagi, Bu Wiwi. Jam berapa di Warsaw, Bu Amira? Ini saya sudah bangun sejak jam 3 pagi. Waduh. Berapa derajat nih suhunya di sana? Mulai kemarin kayaknya ada badai angin, jadi nggak berani keluar sama sekali. Oke. Nah, dari Polandia, teman-teman, kita geser ke ibu kota negara kita. Masih di Jakarta, belum pindah ke Nusantara. Ada yang bergabung dari kita dari Jakarta, Koordinator Program International Undergraduate Program, Ibu Dwi Rahayu Kristianti MA, yang biasa kita sapa dengan Bu Yeyen. Selamat pagi, Bu Yeyen. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sana masih jam 10 juga kan? Revisi bukan Jakarta, ini Jakarta coret sudah. Oh, Jakarta agak ke pinggir ya? Ya, sebelah. Oke, baik. Dari Jakarta kita kembali lagi ke Surabaya dengan Head of Faculty International Office, Pak Kukuh Laksono LLM. Selamat pagi, Pak Kukuh. Selamat pagi, Bu Wiwit. Selamat pagi, Pak Dekan. Selamat pagi, Mas Kukuh. Oke. Salam. Waalaikumsalam. Ada 4 narasumber ya, kawan-kawan. Nanti kita semua akan menjawab pertanyaan yang kawan-kawan alamatkan, gitu ya. Baik kawan-kawan yang bergabung dari Zoom maupun yang saat ini sedang menyimak siaran kita dari YouTube channel Fakultas Hukum. Bagi yang di Zoom nih, boleh ketik di kolom chat, dan saya nanti akan bacakan. Kemudian yang di YouTube juga boleh. Jangan lupa like, subscribe YouTube channel Fakultas Hukum, dan nanti juga teman-teman tentu saja boleh bertanya di kolom komentar ya. Semuanya akan saya bacakan. Semoga waktunya cukup untuk menjawab rasa penasaran teman-teman semua. Nah, memulai info session kita nih, saya persilakan Pak Dekan dulu untuk menyapa teman-teman. Gitu ya, pastinya Pak Dekan duluan ya, yang memberikan ini dong Pak, menjelaskan karir dan peluang profesi hukum di masa depan. Ya, terima kasih Mbak Wiwit. Kita manggilnya Mbak Wiwit, tapi nanti Anda kalau masuk Fakultas Hukum harus manggilnya dengan Bu Wiwit, karena dia juga pengajar kita akan ketemu di Hukum Tata Negara Hukum Tata Negara ya. Mudah-mudahan Anda semua yang hadir pagi ini bisa masuk di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Nah, tadi saya dikasih kesempatan untuk memberikan pembuka, pengantar untuk adik-adik yang pagi ini hadir. Terima kasih sudah
sudah hadir dan bergabung dengan kami pagi ini. Mungkin juga ada Bapak Ibu wali kelas dan atau kepala sekolah mungkin juga yang hadir. Nah, secara umum saya kalau boleh memberikan pengantar pembuka ini tentang 4 hal paling tidak ya. Yang pertama ini yang paling penting untuk adik-adik yang sekarang sudah selesai atau ya sudah selesai di kelas berapa? Kelas 12 atau kelas 3 SMA dulu zaman saya. Anda akan masuk ke tahap berikut dari kehidupan Anda, yaitu tahap yang paling penting, di mana Anda akan masuk ke dunia pendidikan tinggi yang berbeda dengan pendidikan dasar dan menengah. Sama sekali berbeda. Anda harus lebih independen dan lain. Tapi yang paling penting dari itu adalah ini adalah langkah Anda menuju masa depan. Ini adalah langkah Anda menuju siapa Anda. Anda akan dikenal sebagai apa di dalam hidup ini. Kalau di SD, SMP, SMA itu kan sudah taken for granted, kita semua harus melalui itu. Itu pendidikan dasar dan menengah. Tapi pendidikan tinggi itu menentukan mau jadi apa Anda, masa depan Anda. Nah, oleh karena itu jangan sampai salah. Sehingga pagi ini kita Universitas Airlangga AEE mengadakan ini supaya Anda tidak salah memilih gitu dalam menentukan langkah ke depan yang paling krusial untuk hidup Anda. Itu semua kita alami, saya, Bu Wiwit, Bu Yeyen, Bu Amira yang ada di Warsawa, Polandia, Pak Kukuh. Tanya pada orang terdekat, orang tua, atau paman, bibi, yang punya pengalaman di bidang hukum misalnya, tanya pada Bapak Ibu guru, atau tanya pada siapa aja yang menurut Anda bisa untuk ditanya. Misalnya iseng-iseng tanya ke Hotman Paris, boleh nggak ya? di IG-nya atau di mana dikirim, ya. Tapi at the end, masa depan ada di tangan Anda sendiri. Anda yang akan menentukan kemana Anda mau melangkah. Gitu. Jadi pikirkan matang-matang. Yang kedua, kalau Anda mencari profesi dengan pilihan karir yang tidak terbatas, unlimited, maka Fakultas Hukum atau profesi hukum patut Anda pertimbangkan. Ya. Anda selesai dari Fakultas Hukum nanti akan ada banyak pilihan karir dan profesi. Jaksa, pengacara, hakim, notaris, itu hanya sebagian kecil. Itu profesi tradisional kita lah, yang konvensional. Tapi profesi hukum luas sekali. Hampir semua swasta maupun pemerintahan publik itu harus memerlukan orang hukum di perbankan, di rumah sakit, bahkan di pariwisata gitu. Memang Menteri Kesehatan kita sekarang lulusan insinyur nuklir gitu ya. Tapi tidak semua insinyur nuklir masuk perbankan kan gitu, tidak semua. Sedangkan di Fakultas Hukum, Anda selesai dari Fakultas Hukum, setiap bank pasti punya legal division gitu. Pasti punya divisi hukum, punya biro hukum dan lain-lain. Setiap bank. Nah, itu sekedar gambaran. Profesi ke depan ada banyak pilihan. Ada yang suka keluar negeri, bisa kerja di United Nations, jadi diplomat. Mungkin Anda bisa kerja sama Elon Musk, kerja sama Google, sama Yahoo, YouTube, dan lain-lain. Semua itu memerlukan aspek legal. Tidak mungkin tidak. Nah, artinya apa? Kesempatan Anda terbuka luas, terbuka lebar. Gitu. Kalau tadi Anda mencari jalan, yang nomor 1 ya. Nomor 2, saya mau tunjukkan bahwa jalan Anda kalau masuk ke Fakultas Hukum itu luas, terbuka, dan unlimited. Atau kerennya mungkin kalau Anda yang suka film ya, infinity. Gitu. Infinity ya. Yang ketiga, nah kalau Anda sudah memutuskan untuk masuk di Fakultas Hukum, hati-hati memilih Fakultas Hukumnya. Anda harus pertimbangkan baik-baik, matang-matang, di mana Anda akan kuliah itu berpengaruh dengan bagaimana Anda akan melakukan perkuliahan, pendidikan, studi sampai dengan lulus. Gitu. Tanaman misalnya,
Kita semua tahu ya tanaman. Tanaman akan antara satu tanaman dengan tanaman yang lainnya dengan jenis yang sama, kalau ditanam di lingkungan yang berbeda, pasti akan menghasilkan akan tumbuh dengan cara yang berbeda juga. Pupuknya berpengaruh, udaranya, oksigennya berpengaruh, airnya berpengaruh, bahkan kumbang-kumbang di sekitarnya juga berpengaruh. Karena dia akan membantu mempolinisasi. Wah, ya saya salah ya. Atau itulah ya, saya nggak anak IPA dulu ya. Nah, karena itu lingkungan itu berpengaruh. Fakultas hukum yang tepat itu berpengaruh terhadap membentuk Anda, gitu. Pilih yang punya reputasi yang terbaik. Saya kita tentu normal aja lah. Kita ada di Fakultas Hukum UNER ada di 250 QS World University Ranking dan ada di 200 plus Time Higher Education Ranking World di dunia. Jadi kita Fakultas Hukum UNER ini paling tidak ada di angka 200 best law schools di seluruh dunia. Kalau diurut, jadi kita ada di 200-an gitu. Coba bayangkan ada berapa law school yang ada di dunia ini, termasuk Harvard Law School, Cambridge, Oxford, dan lain-lain. Nah, kita itu Fakultas Hukum UNER ada di 200. Pilih fakultas hukum yang punya fasilitas lengkap, yang membantu Anda untuk belajar dengan baik, tidak susah. Juga alumni-alumni yang kuat, gitu. Karena Anda tentu habis lulus, bukannya diam-diam aja, tapi Anda perlu network, perlu bantuan dari alumni yang mengangkat tangan, menggandeng tangan Anda waktu Anda lulus. Nah, yang keempat nih. Oke. Setelah masuk di Fakultas Hukum, tentu Anda tidak hanya tinggal diam kan? Anda tentu tidak jadi kupu-kupu, kuliah pulang gitu. Rugi, sayang sekali. Fakultas Hukum UNER ini atau Universitas Airlangga menyediakan banyak beasiswa, menyediakan kesempatan exchange, menyediakan program magang, menyediakan kesempatan Anda untuk riset bersama dengan dosen, untuk publikasi, dan lain-lain. Nah, kalau Anda hanya duduk diam di kelas, setelah itu pulang dan mendapatkan nilai bagus, rasanya sayang sekali. Anda sedikit dari jumlah orang Indonesia yang beruntung, kalau misalnya Anda masuk di Fakultas Hukum UNER ya, sedikit dari jumlah orang Indonesia yang beruntung untuk mengenyam pendidikan tinggi. Nggak banyak. Angkanya sekitar 8%, coba. Cuma 8% dari total jumlah 270 juta orang di Indonesia ini yang bisa masuk universitas. Nah, Anda udah masuk universitas, Fakultas Hukum, Anda punya banyak kesempatan untuk pengabdian masyarakat, Anda bantu masyarakat yang memerlukan bantuan hukum misalnya. Kesempatannya banyak. Oleh karena itu, untuk merwrap up semuanya, hati-hati, pilih ini masa depan Anda, bukan main-main. Tidak boleh coba-coba gitu. Ada iklan apa itu yang nggak boleh coba-coba ya? Itu minyak angin kayaknya, Pak. Minyak angin. Oke. Ya, kira-kira begitulah, sama dengan minyak angin itu ya. Anda nggak boleh coba-coba. Aduh, misalnya, udah kita coba aja dulu deh Fakultas Hukum gitu. Jangan. Anda hanya akan membuang-buang waktu. Setelah Anda masuk, gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Oke? Karena masa depan Anda itu infinity. Tidak terbatas ke depan. Ditambah lagi dengan digital sekarang, blockchain dan lain-lain. Menentukan harga sekarang sudah bukan lagi dihitung-hitung pakai tangan, tapi itu lagi beberapa kan tanya, Pak, saya ini IPA kemarin waktu pembukaan AEE ada teman-teman dari SMA yang datang, tapi saya IPA. Oh, ya nggak apa-apa, IPA juga boleh masuk di Fakultas Hukum. Karena ke depan teknologi juga akan digunakan di hukum. Untuk membuat kontrak sudah nggak dibuat dari awal lagi. Semua sudah pakai coding gitu. Kontrak langsung jadi. Anda pengennya apa, dibayangkan aja, tiba-tiba muncul di print gitu. Maunya ya. Baik, itu Bu Wit dari saya sedikit pembuka. Sebagai pembuka untuk diskusi kita pagi ini. Iya, menarik sekali. Iya, teman-teman. Terima kasih. Jadi, teman-teman itu kan ketika SMA mereka sudah memilih jurusan ya, apakah
IPA, IPS atau mungkin yang lain bahasa. Nah, kuliah di Fakultas Hukum itu bukan kemudian spesial untuk yang IPS saja, tapi untuk siapapun dengan tadi Pak Dekan menyampaikan 4 poin ya, teman-teman harus pikirkan matang-matang karena ini adalah langkah ke depan, kemudian jangan salah pilih jurusan gitu, bahwa Anda juga akhirnya harus memilih jurusan yang mengantarkan Anda pada profesi di masa depan yang unlimited, yang tidak terbatas. Kemudian Anda harus memilih lingkungan belajar yang bereputasi dan memberikan peluang mungkin internasionalisasi, kemudian network, selain juga fasilitas yang memadai untuk pembelajaran. Dan tentu saja harus beraktivitas sebaik-baiknya ketika nanti kuliah. Nah, sekarang saya mau ke Bu Amira, koordinator program studi S1 yang sangat paham dengan kurikulum kita. Tadi Pak Dekan sempat menyinggung Bu Amira bahwa kuliah itu beda banget sama waktu SMA gitu. Nah, bagaimana kurikulum kita nih di Fakultas Hukum itu bisa membantu teman-teman untuk sedikit demi sedikit meraih mimpi-mimpinya tadi tentang profesi di masa depan gitu. Dan ini kuliahnya bakalan shock them nggak gitu? Bakalan mengagetkan mereka nggak sih? Gimana Bu Amira? Silakan. Ya, terima kasih Bu Wiwit. Ya, tadi Pak Dekan sudah bilang ya bahwa kalau di Fakultas Hukum ini profesinya unlimited, bervariasi gitu ya. Makanya kemudian di kurikulum kita itu sejak awal itu sudah berupaya untuk membentuk Anda untuk bisa siap ke segala profesi yang kira-kira nanti ketika Anda lulus nantinya bisa kemana saja itu. Nah, kalau di kurikulum di Fakultas Hukum sebenarnya sejak semester awal, semester 1 dan 2 itu sebenarnya mahasiswa masih dikenalkan dengan kurikulum mata kuliah pengembangan diri gitu ya. Jadi ini untuk mempersiapkan mahasiswa sebelum masuk ke hal-hal yang lebih rumit lagi. Jadi misalnya pengembangan kepribadian, pengembangan ilmu dasar misalnya bagaimana melakukan riset seperti itu. Kemudian juga di semester 1 dan 2 mahasiswa lebih banyak juga ditekankan untuk mendapatkan ilmu-ilmu keuneran. Artinya bagaimana seseorang yang mahasiswa yang masuk UNER itu memiliki karakter tersendiri, ya, memiliki karakter tersendiri yang itu sesuai dengan visi misinya di Universitas Airlangga. Jadi di semester awal justru mahasiswa nanti akan dilatih sejak awal itu sudah bisa berkolaborasi dengan teman-teman di lintas disiplin, gitu ya. Jadi itu menariknya. Jadi semester awal kita nanti bisa satu kuliah dengan mahasiswa Fakultas Kedokteran, dengan mahasiswa Fakultas Psikologi. Nah, di situ kita dilatih untuk bisa mudah beradaptasi, mudah berkolaborasi dengan teman-teman yang itu di luar di lingkungan kita. Nah, selanjutnya baru nanti di semester-semester selanjutnya mahasiswa mulai memiliki kebebasan untuk memilih. Ya, disitulah mulai kelihatan kemandirian kita, pilihan-pilihan kita itu akan seperti apa. Nanti di semester selanjutnya akan banyak mata kuliah yang itu berkaitan dengan minat teman-teman akan kemana, gitu ya. Kita kan punya banyak minat nih nanti kalau masuk di Fakultas Hukum nantinya. Ada yang diminat ke hukum internasional, ada yang diminat di hukum bisnis, gitu ya, bisnis perdata, kemudian di hukum tata negara yang nanti mungkin akan banyak ketemu dengan Bu Wiwit dan Bu Dwi Rahayu, gitu. Kemudian ada lagi perminatan di hukum peradilan, ya, dan kemudian ada administrasi negara. Jadi itu sebenarnya kurikulum kita memang didesain untuk secara step by step mempersiapkan menjadi lulusan hukum yang tangguh, gitu. Itu Bu Wit sementara. Juga untuk kawan-kawan kita yang baru lulus SMA ya. Jadi
betul seperti apa yang dikatakan Bu Amira, ada satu semester di mana Universitas Airlangga itu menyadari kebutuhan teman-teman untuk misalnya transisi ya, saling mengenal dulu dengan teman-teman dari fakultas yang lain, itu kemudian mendapat kurikulum pembelajaran perkuliahan dasar bersama. Di situ belajar tentang kewarganegaraan, belajar tentang Pancasila, belajar tentang logika dan data, begitu. Baru setelah itu masuk ke pengantar hukum Indonesia, pengantar ilmu hukum, begitu tadi apa yang disampaikan Bu Amira ya. Baru kita perlahan-lahan masuk ke hukum perdata, hukum pidana gitu. Bahkan juga hukum internasional. Nanti at the end teman-teman tuh akan diberikan kesempatan untuk memilih sesuai minat. Apakah bermimpi menjadi seorang diplomat? Boleh aja belajar hukum diplomatik dan konsuler di bidang minat hukum internasional begitu. Dan masih ada bidang minat yang tadi sudah sempat dikatakan oleh Bu Amira, ada bidang minat pemerintahan, bidang minat peradilan, mungkin mau kayak Hotman Paris Hutapea ya Pak ya. Ya, bling-bling ya. Bling-bling gitu. Oke, ini saya mengundang pertanyaan dari teman-teman, boleh sambil diketikkan di kolom chat. Kemudian ada barcode yang muncul juga di layar Anda, itu bisa di-scan, isinya Linktree gitu. Kalau teman-teman ingin tahu informasi-informasi, termasuk juga sosial media, supaya nggak ketinggalan berita dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Saya ke Bu Yeyen sekarang. Fakultas Hukum ini itu juga punya International Undergraduate Program S1 berbahasa Inggris, itu terjemahannya ya. Tapi kita mungkin bisa tanya langsung ke Bu Yeyen, keunggulan atau strength dari International Undergraduate Program itu seperti apa Bu Yeyen? Ya, terima kasih Bu Wiwit. Kalau misalkan tadi dari Pak Dekan sudah bicara secara umum tentang Fakultas Hukum seperti apa, lalu kemudian Bu Amira juga udah bilang program S1 kita itu seperti gimana lagi. Sekarang saya khusus untuk di IUP, jadi International Undergraduate Program. Yang sebenarnya kalau kita perhatikan di IUP ini kurikulumnya sebenarnya sama dengan yang reguler, kita bilangnya reguler kalau untuk yang S1 berbahasa Indonesia, dan namun ada perbedaannya, di mana perbedaannya itu adalah bahwa kalau di S1 reguler itu banyak terdapat peminatan, yang itu bisa kalian cek sendiri di websitenya Fakultas Hukum. Tapi kalau untuk IUP, peminatan kita itu hanya hukum bisnis internasional, dan hukum internasional. Ini karena semata-mata kita ingin ada exposure yang terkait dengan kita melihat bahwa bidang-bidang tersebut yang banyak dibutuhkan. Kalau ditanya strength-nya apa? Yang pertama, saya mencatat bahwa kelas IUP ini adalah kelas kecil. Jadi kalau kelas kecil itu mungkin lebih efektif ya. Jadi interaksi antar sesama mahasiswa, interaksi antara mahasiswa dengan dosennya, juga interaksi antara mahasiswa dengan tenaga kependidikan itu bisa lebih efektif. Dan kemudian hal yang kedua, karena ini adalah kelas yang berbahasa Inggris, maka practice makes perfect. Kenapa? Karena mostly all interaction itu dilakukan dalam bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan dibilang bukannya kita pengen gaya-gayaan, pengen jadi anak Jaksel ya, walaupun saya juga anak Jaksel sebenarnya, tapi dulu sebelum akhirnya kuliah pindah ke UNER gitu, akhirnya jadi anak Surabaya gitu. Jadi kalau misalkan dibilang kita bukan pengen gaya-gayaan jadi anak Jaksel, tapi memang mostly itu interaksi, communication itu semua dalam bahasa Inggris. Dan itu dikarenakan bahwa dosen-dosen yang mengajar di kelas IUP ini adalah dosen-dosen yang lulusan luar negeri, atau setidaknya mereka yang pernah mendapatkan pengalaman untuk proses belajar mengajar di luar negeri. Jadi kalau misalkan dibilang kayak tadi Pak Dekan aja itu lulusan dari Australia, lalu Bu Amira itu dari US, Bu Wiwit itu dari UK, Pak Kukuh itu dari
UK atau dari UK juga. Sementara saya sendiri juga dari Australia. Jadi memang kita semua itu pernah yang mengajar di kelas IUP itu mendapatkan pengalaman untuk mengajar ataupun belajar di luar negeri. Selain itu juga, tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa dosen-dosen lain yang tadi saya bilang pengalaman, kalau kami kebetulan memang lulusan dari luar negeri, tapi dosen-dosen lain yang bukan lulusan luar negeri pun pernah mendapatkan exposure, jadi pernah misalkan sandwich atau short course di luar negeri. Jadi you don't have to worry gitu. Bahkan kalau misalkan bilang, Bu, kita nggak worry, Bu, kita malah takut gitu, karena dosennya bahasa Inggris. Nggak perlu khawatir. Kadang-kadang kita juga bisa diajak ngomong ala-ala anak Jaksel ya, Bu Wiwit ya. Dicampur ya. Dicampur. Kadang kita three languages gitu, karena kadang pakai bahasa Jawa gitu. Jadi mahasiswa nanti nggak usah terlalu khawatir bahwa wah setiap masuk kelas ini harus dalam bahasa Inggris, setiap interaksi, setiap komunikasi dalam bahasa Inggris. No, you don't have to worry about it. Lalu kemudian selain dosen-dosen yang kita miliki di Fakultas Hukum itu sendiri, kita juga sering mendatangkan guest lecture. Jadi guest lecture itu mulai dari ASEAN, lalu kemudian dari Belanda, dari US, dari UK, you name it gitu. Dari India pun bahkan pernah ada, dari Nepal pun kita pernah datangkan gitu ya. Terutama di masa pandemi, kadang kita merasa bahwa ini blessing in disguise juga gitu, karena dosen-dosen di luar sana itu akhirnya juga mau untuk kita undang guest lecture by online gitu. Jadi malah kita lebih terekspos lagi untuk bisa berjejaring dengan mereka yang di luar negeri. Lalu keunggulan yang ketiga, saya rasa seperti yang tadi masih sambungannya. Jadi kita ini saya sebenarnya sambil lihat contek, makanya sering nunduk, maaf. Jadi yang ketiga itu keunggulannya bahwa kita ini mendapatkan global ataupun international exposure. Jadi misal mahasiswa itu sering, kalau mahasiswa Fakultas Hukum sebenarnya gitu ya, kita sering ikut-ikut lomba, tapi khusus untuk IUP lomba kita itu bisa juga berskala internasional. Jadi seperti misalkan lomba peradilan semu, moot court JSAP gitu, kita pernah sampai ke Washington dan kemudian alhamdulillah juga sampai juara di sana. Dan sebenarnya nggak cuma lomba itu aja, banyak lomba-lomba lainnya yang international scale gitu ya, kita ikut dan alhamdulillah juga mendapatkan juara di situ. Dan selain itu juga ada kesempatan untuk internship. Jadi kalau misalkan internship yang sifatnya selain nasional juga tentunya internasional. Jadi kita pernah ada satu kelas itu memutuskan untuk pergi ke Australia dan kemudian di sana mereka melakukan kegiatan akademik dan itu kita konversikan menjadi international internship. Jadi bisa dilakukan seperti itu. Lalu selain itu ada exchange, tentunya exchange students. Jadi banyak sekali sudah ada beberapa teman-teman kita, adik-adik, kalau saya bilang adik-adik mahasiswa itu yang sudah saat ini sedang di luar negeri untuk exchange students. Dan yang terakhir itu adanya program double degree. Jadi kalau double degree itu kita ya double gitu. Jadi di Indonesia dan juga di university yang menjadi partner kita. Saat ini universitas yang menjadi partner kita adalah Maastricht University di Belanda. Dan sudah ada ini mulai dari tahun 2018. Itu mahasiswa angkatan 2018 itu sudah mengikuti double degree yang sekarang insya Allah akan segera lulus. Jadi ketika lulus itu nanti dapat 2 ijazah dari S1 Fakultas Hukum itu sarjana hukum, kemudian dapat LLB gitu ya. Jadi Bachelor of Laws dari Maastricht University. Dan dari di tahun ini masih terakhir juga kemarin masih ada juga 2 mahasiswa kita yang sedang double degree di sana. Dan untuk double degree sebenarnya tidak terbatas pada Maastricht University aja, karena saat ini kita juga sedang membuka, nanti mungkin akan dijelaskan banyak sama Pak Kukuh selaku dari akan membuka jalur baru ya Bu Yayan. Ya, akan membuka jalur baru terutama dengan Australia juga dengan UK, insya Allah seperti itu. Ya. Jadi nanti kalau ada double degree nggak terbatas pada Maastricht, mungkin 2 orang mahasiswa ke Maastricht, 2 laginya ke Australia, 2 laginya ke UK, itu bisa dimungkinkan. Baik. Saya rasa itu, Bu Wiwit. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yayan. Kalau saya boleh rangkum sedikit untuk teman-teman, jadi environment ya, di mana teman-teman itu akan dipupuk
dalam atau melalui program International Undergraduate Program itu selain kelasnya kecil, kemudian teman-teman diberikan exposure internasional yang lebih pastinya karena sehari-harinya juga diekspos dengan dosen-dosen yang juga lulusan gitu dari universitas-universitas asing begitu ya. Kemudian juga kesempatan-kesempatan exposure lain yang lebih banyak gitu dengan ada peluang double degree dan program internasionalisasi yang lain. Nah, kita bisa menanyakan ini lebih lanjut ke Ketua atau Head of Faculty International Office kepada Pak Kukuh. Pak Kukuh, program internasionalisasi kita apa aja di Fakultas Hukum ini? Ya. Tentunya nggak terbatas sama IUP jelas ya, sudah ada double degree-nya gitu. Kemudian secara umum nih di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, kita punya program internasionalisasi apa saja dan partner-partner kita dari mana saja? Silakan Pak Kukuh. Baik, terima kasih Ibu Wiwit atas pertanyaannya tadi. Oke. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dekan, oleh Bu Amira, dan oleh Bu Yeyen juga gitu ya. Sebenarnya di Fakultas Hukum ini kita tadi disinggung-singgung tentang international exposure ya. Dari bahasanya aja expose gitu ya. Expose itu artinya terpapar kan gitu kan ya. Tapi bukan in a negative way gitu ya. Tapi mahasiswa-mahasiswa di Fakultas Hukum ini diwajibkan untuk terpapar kegiatan-kegiatan internasionalisasi. Dan kalau kita perhatikan, Fakultas Hukum kita sendiri itu setidak-tidaknya itu ada lebih dari 10 partner di institusi luar negeri yang sudah bekerja sama dengan kita. Saya kasih contoh sedikit aja, kalau yang paling dekat dari sini ada UiTM Malaysia, tadi sudah disampaikan oleh Bu Yen, ada Maastricht University, ada University of Leiden juga, di Palestina juga ada Birzeit University, di Jepang ada Gakushwin University, di Italia ada University of Firenze, di Polandia ada, di yang mungkin akhir bulan ini Bu Amira akan berkunjung ke sana, Gdansk University juga ada, terus kemudian masih banyak lagi sebenarnya, dan kita sekarang sedang menjajaki kerjasama dengan University of Birmingham untuk proses double degree tadi seperti yang disampaikan. Terus kami kemarin juga, akhir tahun kemarin, itu juga barusan menandatangani MOU dengan OP Jindal Law School. Jadi OP Jindal Law School itu salah satu universitas yang sangat yang dalam tanda kutip universitas mahal gitu ya di India gitu ya. Dan di India ya Pak Kukuh? Ya di India. Dan itu mereka universitas eksklusif gitu. Jadi oleh karena itu kenapa kita tertarik dengan kerjasama dengan OP Jindal Law School gitu. Terus kemudian sebenarnya kalau kita bicara soal kegiatan internasional, itu sebenarnya banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Yang pertama saya ngomong dari student outbound dulu. Student outbound jangan diartikan outbound ke gunung terus kemudian kegiatan fisik, bukan. Maksudnya outbound itu keluar. Main air ya. Iya, main game gitu. Ya, terus camping gitu, bukan seperti itu. Outbound itu maksudnya adalah teman-teman mahasiswa melaksanakan kegiatan di luar Fakultas Hukum UNAIR dan host institusinya itu adalah institusi asing. Bisa di mana aja. Dan tidak ada alasan, Pak, kami nggak tahu. Itu salah mahasiswa. Karena apa? Semua informasi langsung kami diseminasikan dan informasi sekarang sudah terpusat. Dan kami berupaya untuk menyebarkan informasi itu dengan platform-platform yang sudah familiar di kalangan mahasiswa. Contohnya Instagram. Jadi kalau teman-teman di sini bisa follow international.fhunair, itu Instagram kami, Faculty International Office. Di situ kesempatan outbound banyak sekali yang bisa teman-teman ikuti. Dan tidak jarang juga kegiatan-kegiatan tersebut gratis. Toh kalaupun bayar, fakultas menyediakan bantuan pendanaan. Jadi teman-teman mahasiswa juga bisa mengajukan itu. Jadi nggak ada alasan kayak aduh Pak, mahal sekali Pak. Nggak ada alasan gitu ya, nggak ada alasan. Nah, seperti contoh misalkan ke jenis-jenis kegiatan outbound yang teman-teman bisa lakukan itu adalah mungkin international conference, terus kemudian ada leadership training management yang biasanya terus kemudian bahkan cultural symposium pun juga bisa.
tapi lebih banyak teman-teman Fakultas Hukum itu mereka lebih ke arah exchange, baik itu short period atau 1 semester atau full time exchange selama 1 semester, biasanya di Leiden University itu teman-teman yang saling berebut gitu ya, di Leiden University itu. Dan ini sudah ada 2 pendaftar yang mau kami nominasikan untuk berangkat September besok gitu ya. Nah, bahkan ekstrimnya lagi ini gara-gara pandemi ini ya Bu Wiwit ya, kemarin mungkin tadi Pak Dekan sudah menyampaikan ada mahasiswa yang belum pernah kuliah di Fakultas Hukum tapi dia udah double degree dulu, udah berangkat dulu mereka ke sana gitu ya. Jadi kuliahnya langsung di Belandanya gitu. Jadi itu, terus kemudian ada training dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang teman-teman bisa itu. Nah, kemudian ada international exposure yang bersifat inbound. Ya, kalau saya kaitkan dengan IUP itu tadi, tahun 2021 kemarin ada sekitar 63 atau 65 ya dosen asing yang datang ke Fakultas Hukum total selama 2021. Dan itu mereka itu tidak hanya mengajar di IUP, tapi mereka juga mengajar di kelas reguler. Ya, kenapa asumsinya dimasukkan ke kelas reguler? Karena salah satu persyaratan untuk masuk, kalau saya tidak salah ya, untuk itu adalah bahasa Inggris, dan kami mengasumsikan bahwa semua mahasiswa Fakultas Hukum itu bisa berbahasa Inggris gitu ya. Jadi itu bukan alasan dosen asing kenapa tidak dimasukkan ke kelas reguler kan gitu kan. Karena apa? Karena perkembangan itu sangat itu ya. Bahkan saya kasih gambaran aja. Ini mungkin tahun 2022 ini kami akan mendatangkan ahli dari University of Firenze, dan di sana itu berkembang namanya fashion law. Jadi di tempat kita kan nggak ada nih mata kuliahnya nih, tapi di sana sudah mulai berkembang hal-hal seperti itu. Nah, itu yang akan kami fasilitasi ya, difasilitasi oleh Fakultas Hukum supaya mahasiswa-mahasiswa ini keilmuannya itu perkembangannya itu sangat global gitu ya. Karena di sana sudah enggak ngomong lagi soal ini sengketa tanah gimana, ini sengketa tanah gimana, udah nggak ngomong gitu lagi. Bagaimana blockchain tadi yang seperti disampaikan Mbak Dekan, fashion juga, terus coverage lagu itu gimana, aspek-aspek hukumnya. Nah, itu yang betul. Ya, itu yang teman-teman nanti akan bisa dapatkan. Gitu Bu Wiwit. Oke. Tadi saya menantikan Pak Kukuh juga menjembatani kerjasama dengan Korea, Pak. Mungkin ini banyak yang penggemar K-pop di sini. Tadi sudah menyebutkan UK, Leiden, Belanda ya, kemudian Australia, Jepang bahkan. Mungkin bisa geser lagi dikit ke Korea, Pak. Ke Korea, mudah-mudahan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Saya bacakan dulu yang pertama tadi, Muhammad Dafa Hibrawardana. Tadi sempat raise hand, terus saya minta beliaunya untuk mengetik di chat. Tapi dia ada di sini. Halo Dafa, Muhammad Dafa. Nah, ya, halo, salam kenal Muhammad Dafa dari SMA 4 Bojonegoro. Waduh. Dafa, boleh yang diketikkan di chat tadi disampaikan aja di forum supaya mungkin teman-teman yang lainnya juga pengen dengar nih pertanyaan dari Dafa. Baik Kak, sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada saya. Dari penjelasan tadi sudah cukup jelas untuk hukum mengenai penjelasannya dan juga apa yang dipelajari sudah cukup jelas. Di sini saya ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang kegiatan atau organisasi mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum Universitas Negeri Airlangga. Oke, Dafa ingin tahu tentang Ormawa nih. Kalau gitu saya langsung tanyakan aja ke pimpinan fakultas ya, Pak Dekan. Baik. Ada Ormawa apa aja Pak Dekan? Jadi Dafa mungkin concern tadi sudah dijelaskan tentang academic life, sekarang tentang student life. Oke, terima kasih Dafa pertanyaannya. Senang sekali dapat pertanyaan ini. Jarang-jarang ada calon mahasiswa yang sudah punya visi untuk melihat aku mau ngapain ini nanti gitu kan. Sepertinya begitu Dafa. Ini punya keinginan untuk mengembangkan dirinya dengan baik sehingga dia perlu tahu nih ada pilihan-pilihan apa di Fakultas Hukum. Di Fakultas Hukum ini setidaknya ada sekitar 14 atau 15
BSO, kita bilangnya BSO, Badan Semi Otonom. Kenapa begitu? Karena mereka ada di bawah Badan Eksekutif Mahasiswa gitu, BEM. Presiden BEM, ketuanya Presiden BEM dan Wakil Presiden BEM. Nah, BSO kita ini bermacam-macam. Dan semua itu kita fasilitasi di fakultas. Kita tidak ada yang didiskriminasi, kita samakan semua hak dan kewajibannya. Mulai dari BSO yang berbasis keagamaan, ada SKI, ada Hindu, Buddha, Katolik, dan Kristen, dan lain-lain. Terus ada BSO yang menyanyi, paduan suara, choir itu namanya Veritas. Ada yang pencinta alam, Pataka, atau BSO yang memang fokus untuk mood court gitu. Ada BSO yang fokus untuk buat adik-adik yang belum paham mood court itu peradilan atau semu. ya bahasa Indonesianya dibilang peradilan semu. Mereka anak-anak Fakultas Hukum se-Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke biasanya mengadakan dalam 1 tahun itu ada pertandingan mood court. Jadi mereka seolah-olah mereka akan dikasih kasus perkara dan perkara itu diselesaikan dalam sebuah pengadilan gitu. Kalau teman-teman ada yang sudah lihat law school ya kira-kira seperti itu ya. Itu yang dibilang mooting, itu yang disebut dengan mooting atau semu. Peradilan tapi semu. Ada juga yang fokus di debating atau membuat tulisan, penelitian. Ada yang fokus di hukum bisnis, ya forum studi bisnis. Ada yang fokus di hukum lingkungan dan lain-lain. Jadi nggak habis-habis. Kalau dalam 4 tahun itu rasanya cepat gitu. Jadi ini pengalaman baik sebagai mahasiswa maupun sebagai dosen. Kalau mereka masuk di tahun pertama, tiba-tiba gitu kita ketemu di wisuda sama mahasiswa ini. Loh, kamu udah sekarang di wisuda ya, cepat sekali gitu. Jadi oleh karena itu manfaatkan waktu 4 tahun ini betul-betul, karena percaya sama kita yang sudah berpengalaman ini, 4 tahun itu tidak lama, sebentar, seperti sekejap mata saja. Kalau Anda berprestasi, enjoy dan lain-lain, senang gitu, pasti singkat sekali 4 tahun itu. Oke, baik. Rasanya tadi Pak Dekan sudah menjelaskan ya, jadi BSO-nya itu banyak sekali, tapi kalau di klaster ada yang hobi, berbasis kerohanian, akademik, dan juga akademik. Lomba, dan Anda boleh ikut di semuanya gitu. Kita punya BSO Ilsa udah sampai ke Washington. Ikut lomba mood court ya, tingkat internasional. Mood court hukum internasional, JESEP namanya. Philip C. JESEP sudah dan memenangkannya 2 kali. Ya, 2 kali ke di Indonesia. Betul, ke Washington, sampai ke Washington. Oke, sudah ada 2 orang yang raise hand nih. Zara Taskia, silahkan Zara. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertanyaan saya adalah, saya mengetahui skeptis orang luar di sana bahwa mahasiswa hukum atau anak hukum itu seperti kaki, filosofinya adalah seperti kaki, di mana nanti di akhirat itu seperti satunya di surga, satunya di neraka. Oh, hakim ya. Oke, baiklah. Pertanyaan saya di sini adalah, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan, Bapak Iman Prihandono, terkait tentang profesi dari hukum sendiri itu adalah luas ya Pak. Nah, karena dari Fakultas Hukum itu sendiri adalah legal counselor gitu kan. Nah, pertanyaan saya di sini adalah bagaimana untuk menjawab dari kegundahan hati saya atau kegundahan hati orang-orang di luar sana, profesi apa atau kira-kira mata kuliah apa yang kira-kira bisa saya ambil untuk mungkin tidak langsung terjun ke politik atau hukumnya langsung atau menjadi dosen atau seperti itu. Menurut Bapak atau menurut Ibu, Oke Zara, sudah bisa ditangkap pertanyaannya, Pak, profesi hukum apa yang aman gitu?
Ya, jangan jadi dosen, Zara. Kamu nanti ngambil pekerjaan saya. Guyon. Maaf ya, Jadi guyon. guru. Oke, Zara. Oke, saya bisa paham dengan kegundahan hati Zara. Itu biasa, memang itu waktunya Anda untuk gundah ya. Ini dalam tahap untuk memilih. Ada banyak pilihan yang saya bilang tadi di Fakultas Hukum. UNER ini ada bidang minat lagi yang disebut dengan minat syariah. Nah, kita ada hukum syariah di yang suka belajar hukum syariah ada. Jadi ada perbankan syariah, asuransi syariah, apalagi saya nggak hafal banyak mata kuliah ya di minat syariah itu. Nah, Anda nanti bisa jadi kerja di institusi finansial yang berbasis syariah. Atau organisasi masyarakat, organisasi penelitian yang berbasis syariah gitu. Atau kalaupun tidak ke sana, ya pilihannya yang Anda sebut tadi, bisa jadi dosen, bisa jadi guru juga. Guru-guru tidak hanya guru SD, SMP, SMA, tapi juga pendidik pada umumnya gitu. Pendidik pada umumnya. Pilihan lainnya Anda juga bisa ke pusat-pusat penelitian, NGO, sebagai researcher, sebagai peneliti, tentu banyak posisi penelitian-penelitian yang diperlukan nanti di masa depan. Iya, gitu. Jadi belajar hukum itu bukan tentang menyalahkan dan memenjarakan orang kok ya. Bukan. Tapi spektrumnya. Tapi sedikit tentang pilihan menjadi hakim itu tadi. Iya. Saya justru mendorong mahasiswa saya yang baik-baik hatinya, yang putih hatinya gitu, yang senang dengan keadilan, tidak suka dengan diskriminasi dan lain-lain untuk jadi hakim. Justru kalian lah yang diperlukan oleh negara kita ini untuk orang-orang baik seperti kalian inilah yang kita perlukan untuk menjadi hakim itu. Lanjut ke Siti Nurhidayati. Silakan on mic, Siti. Ya, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Seperti yang dikatakan Bapak Dekan Iman Prihandono tadi, bahwa terdapat program magang di Fakultas Hukum. Nah, pada semester berapa kita bisa mengikuti program magang tersebut dan program-program magang seperti apa yang ada di Fakultas Hukum? Lalu, apakah kita sebagai mahasiswa mencari sendiri mitra kerja untuk program magang tersebut atau Fakultas Hukum sudah memberikan rekomendasi mitra kerja untuk program magang tersebut? Terima kasih. Oke, saya lemparkan pertanyaannya ke Bu Amira nih. Bu Amira, ada pertanyaan tentang magang, Bu Amira. Ya, terima kasih, Bu Lilith. Ini kok pertanyaannya luar biasa sekali. Saya sudah melihat masa depan yang gemilang. Sudah tanya magang ya? Iya, antara teman-teman yang bertanya ini. Ya, terima kasih, Zara. Bukan Zara ya, Siti. Dan untuk teman-teman lainnya. Jadi di Fakultas Hukum, kurikulum kita yang terakhir terbaru di 2018 ini memang memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan, kalau di kurikulum kita namanya PKL ya, tapi kita umumnya bilangnya memang magang. Nah, magang sendiri di Fakultas Hukum itu bisa dilakukan untuk anak-anak, untuk mahasiswa mulai dari mereka yang di semester 5 untuk bisa memprogram mata kuliah PKL atau magang ini. Nah, kita menyediakan 2 jalur ya, ada jalur magang internal dan eksternal. Kalau internal itu artinya dia magang di pusat-pusat studi di Fakultas Hukum. Di Fakultas Hukum itu kita punya sekitar 11 pusat studi. Ya, ada pusat studi hukum bisnis, ada pusat studi hukum internasional, ada pusat studi hukum dan HAM, ya, ada pusat studi hukum kesehatan, macam-macam, ada sekitar 11 pusat studi. Nah, mahasiswa bisa magang di pusat-pusat studi itu dan juga ada juga di unit-unit atau di bagian. Di unit ini misalnya di unitnya Pak Kuko, itu adalah di unit urusan internasional, kemudian di unit misalnya di perhumasan, dan banyak lagi lah macam-macamnya, yaitu internal di Fakultas Hukum itu sendiri.
Kemudian kalau magang eksternal itu dimungkinkan juga buat mahasiswa untuk memilih. Kita sudah memiliki sejumlah perjanjian kerjasama dengan sejumlah institusi di pemerintahan, institusi swasta gitu ya, misalnya di Pelindo, sejumlah BUMN itu kita juga sudah punya sejumlah perjanjian kerjasama yang memungkinkan mahasiswa-mahasiswa di Fakultas Hukum untuk bisa magang di institusi tersebut. Kalau di pemerintahannya ya, yang jelas kita sudah punya perjanjian kerjasama dengan kejaksaan, ya, Hakiman dan Bank Indonesia dan macam-macam gitu. Kemudian di luar itu sebenarnya semoga nanti ketika saudara-saudara masuk programnya pemerintah tentang program Merdeka Belajar, itu juga banyak sekali kesempatan buat mahasiswa untuk melakukan magang yang itu sudah disediakan oleh pendidik di Dikti gitu ya. Jadi luas sekali di sejumlah institusi pemerintahan maupun swasta itu mahasiswa mulai dari semester 4 bahkan itu sudah bisa mulai ikut magang, dan itu bisa dikonversikan kalau mereka magang di jalur yang di luar yang program internal dan eksternalnya Fakultas Hukum. Jadi kalian ikut magang 6 bulan itu nanti bisa dikonversikan menjadi sejumlah SKS gitu ya. Jadi bisa diakui. Jadi kalian tidak rugi gitu meskipun ikut magang tapi tidak kehilangan aktivitas magangnya itu ya include atau dihitung sebagai bagian dari sebagai Anda mengambil mata kuliah. Ya. Gitu. Itu Bu. Semoga itu menjawab. Iya, saya rasa itu sangat menjawab ya Siti. Terima kasih. Iya, saya ke Wiratama yang sudah raise hand juga. Silakan Wiratama dari SMA 106 Jakarta. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati para Bapak Ibu narasumber yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Ya, pertanyaan saya yaitu tadi disampaikan kalau di luar negeri ada mengenai mata kuliah yang saya katakan out of the box seperti Vision of Law dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah ada kemungkinan rencana ke depan dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga sendiri untuk mengembangkan lebih mengenai prodi-prodi baru ya atau mata kuliah baru yang out of the box yang akan dikembangkan oleh Fakultas Hukum UNER ke depan. Terima kasih. Oke, mungkin Pak Dekan ya. Kira maunya apa? Udah kebayang apa? Ya, udah kebayang apa. Ada, jadi seperti fashion law itu tadi kita kerjasama dengan Pak Kuku Firenze ya, Firenze University di Italia. Firenze Pak. Ya, ada dosen di Firenze yang fokus di fashion law. Jadi kita mau ke depan kita mau bareng-bareng dia untuk mengembangkan fashion law itu. Jadi kita kan Italia terkenal dengan Milan dan lain-lain ya, Gucci ada filmnya ya. Nah, kita ada batik ya, ada tenun dan lain-lain. Nah, tapi itu sedikit saja dari rencana pengembangan ke depan. Digital teknologi itu akan menjadi isu utama ke depan dan mungkin dalam 1 tahun 2 tahun besok kurikulum kita sudah diubah ya Bu Amira dengan memasukkan unsur teknologi yang lebih besar, blockchain, apalagi artificial intelligence dan lain-lain. Karena yang saya bilang tadi hukum persaingan usaha, Pak Kuku ahlinya hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha sekarang ini contoh aja sudah ketinggalan. Karena penentuan harga itu sudah dibuat oleh artificial intelligence, AI, algoritma yang ngitung. Dan waktu algoritma itu ngitung, bisa jadi itu ada lirik-lirikan antara satu provider dengan provider lainnya. Karena algoritmanya, ini contoh aja ya, penyedia jasa beli tiket itu siapa aja? Traveloka, tiket.com, ya taruhlah ada 5 gitu. Mereka pakai algoritma masing-masing gitu.
Dan mereka bisa membaca algoritma pesaingnya. Dan pada saat tertentu mungkin ketemu mereka seperti janjian buat harga. Ya Pak Koko ya. Dan janjian buat harga, kartel, itu tidak dimungkinkan. Tapi siapa yang mau disalahkan nih? Karena nggak dihitung sendiri, yang menghitung mesin, artificial intelligence. Nah, hukum harus bekerja, harus mencari solusi di situ. Nah, begitu kira-kira Wiratama, pengembangan hukum mata kuliah kita ke depan. 20 tahun lalu waktu saya kuliah duduk di tempat yang sama nanti Anda mau duduk, ada banyak mata kuliah yang sekarang yang nggak ada. Sekarang ada gitu. Gitu Wiratama. Terima kasih pertanyaannya. Luar biasa. Pertanyaannya advance ya. Iya. Ini ada pertanyaan juga dari Risma Aini. Dia bertanya, kalau kita mengikuti, mahasiswa maksudnya, mengikuti kegiatan seperti exchange di luar negeri atau kegiatan semacamnya yang dilakukan di luar kampus, apakah nanti tidak mengganggu kegiatan belajar di kampus? Atau SKS-nya nanti bagaimana Bapak Ibu apabila mengikuti kegiatan di luar kampus? Langsung saya lemarkan ke Pak Kukuh, cepat saja Pak Kukuh karena kita sudah hampir 60 menit ini. Oke, silakan Pak Kukuh. Terima kasih. Mungkin saya akan menjawab dengan cepat ya Mbak Risma. Pak Kukuh, suaranya tidak terdengar. Halo, sekarang sudah terdengar. Nah, oke, sip, sangat jelas. Ya. Oke. Khususnya kalau teman-teman di sini berminat nanti jika sudah menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan teman-teman melakukan exchange ke luar negeri, khususnya dalam jangka waktu 1 semester atau 1 tahun, itu jangan khawatir. Karena apa? Karena kami akan mengakomodir itu dengan cara sistem kredit transfer. Nah, di sini kebetulan ada tim penilai kredit transfer, ada saya, Bu Amira, sama Bu Yeyen juga. Ini penilai kredit transfer. Jadi mata kuliah yang teman-teman nanti ambil di luar negeri itu tolong sesuaikan dengan mata kuliah yang akan Anda ambil semester depannya atau yang harusnya Anda ambil semester ini misalkan. Nah, itu jadi teman-teman nggak akan wasting time sama sekali karena begitu sampai sini kita akan konversi dan itu bisa dimasukkan di dalam KHS. Jadi insya Allah tidak ada yang sia-sia dalam melakukan exchange. Begitu Bu Yud. Oke, ya. Ini sudah hampir 60 menit, nggak terasa ya teman-teman semua. Saya harus segera menutup info session Fakultas Hukum Universitas Airlangga dalam rangka Airlangga Education Expo kali ini. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirim jangan kecewa, kita akan balas, nanti kita akan japri teman-teman. Terus teman-teman boleh juga scan, ada QR code yang muncul di Zoom dan di YouTube, itu bisa di-scan sama teman-teman. Untuk info yang lebih detail tentang Fakultas Hukum Universitas Airlangga, termasuk juga kalau untuk apapun info tentang admission, tentang masuk, gimana sih cara masuk ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga, sebagai mahasiswa, teman-teman bisa buka websitenya PPMB, ppmb.unair.ac.id. Di situ ada semua informasi pendaftaran, gitu ya. Sedangkan informasi mengenai kurikulum, pembelajaran, update-update informasi kita, terus sosial media kita, tentu saja teman-teman bisa kunjungi sosial media Fakultas Hukum. Nah, saya mungkin bisa tutup info session kita. Beberapa detik ya, ngabisin ini 10.59. Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di Zoom. Semoga sukses ya dengan mimpi-mimpi teman-teman ke depan, apa yang sekarang sudah dicita-citakan. Kalau teman-teman memilih jalan ninja untuk menjadi pejuang keadilan di masa depan, kita mengundang Anda untuk bergabung bersama kita di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Tetap jaga protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di Fakultas Hukum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman semua. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Wiwin. Terima kasih Zara, Risma. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih teman-teman Terima yang kasih. sudah bergabung.